Salam, salam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Selamat sore, puji dan syukur kepada Tuhan Allah kita yang oleh rohnya telah memanggil kita untuk bersekutu beribadah saat ini. Yang secara khusus terkait dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepadanya. Sang Kepala Gereja memberkati umatnya melalui ibadah yang berlangsung saat ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Mari kita berdiri, kita menghadap Tuhan dengan sebuah nyanyian. Mari kita berdoa. Kami akan memulai ibadah ini sebagai tanda persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Berkatilah kami agar melalui ibadah ini kami dimampukan untuk membagikan sukacita kepada sesama sebagai tanda kesaksian yang kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan duduk. Mari kita bermazmur. Mazmur pada sore hari ini terambil dari pasal 9 ayat 1 sampai 11. Untuk Bapak Ibu yang di rumah bisa bermazmur dengan berbalas-balasan. Mazmur pasal 9 ayat 1 yang menyatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaban Mazmur Daud. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayan untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan bagi waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Demikian mazmur pujian. Kita menyambutnya dengan Gita Bakti 252. Berpegang
bergangglah pada janji Tuhanmu. Di sepanjang masa Ia beserta, angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah air kehidupan yang memberi ketenangan bagi diri kami. Maka dalam kuasa Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami agar dapat mendalami dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk kita akan menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang tertulis di dalam kitab Nehemia pasal 4 ayat 6. Nehemia pasal 4 ayat 6 yang berkata, "Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama firman Tuhan yang disampaikan dalam tema kesatuan hati umat dalam menghadapi tantangan. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada saat ini kita membaca bagaimana Allah yang menghendaki umatnya yang selama ini hidup dalam pembuangan untuk kemudian pulang dan memulai proses pembangunan dalam kehidupan di tanah asal mereka di Yerusalem. Tidak hanya bait Allah yang dibangun, Allah juga menghendaki mereka untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Tembok kota pada masa itu berfungsi sebagai pelindung bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya, tetapi juga sebetulnya dipandang sebagai simbol dari martabat setiap orang yang ada. Jadi dengan demikian sebetulnya kita dapat memahami maksud Allah ketika Ia memerintahkan umatnya untuk membangun kembali tembok Yerusalem, yaitu sebetulnya Allah ingin bermaksud untuk mengembalikan martabat dari kehidupan umatnya. Martabat yang selama sekian puluh tahun diinjak-injak karena status mereka sebagai bangsa buangan. Bangsa yang dianggap sebagai bangsa yang pecundang.
bangsa yang tidak dipandang sebelah mata. Tetapi melalui perintah untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem, Allah ingin menunjukkan perhatiannya yang besar kepada umatnya agar supaya mereka dipulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran tentang martabat adalah sesuatu yang tidak pernah terpisahkan dalam kehidupan manusia. Setiap orang ingin memiliki martabat yang terhormat. Walaupun di sini kita melihat bahwa sesungguhnya martabat dan kehormatan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hubungan mereka bersama dengan Tuhan. Oleh karena itulah kemudian Tuhan menginginkan kita agar supaya kita kemudian dapat menjaga martabat kehidupan dengan baik, dengan senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umatnya di tengah-tengah dunia. Dengan artian bahwa kita tetap menjaga relasi atau hubungan bersama dengan orang lain. Kita tidak kemudian memandang diri kita lebih utama. Kita tidak memandang kepentingan kita sebagai kepentingan yang nomor satu. Tetapi kita melalui pemahaman tentang martabat yang diberikan Allah itu, kita diajar untuk kemudian melihat bagaimana ada tanggung jawab kita untuk menjaga hubungan bersama dengan orang lain. Dalam teks pembacaan kita melihat pembangunan daripada tembok kota Yerusalem itu tidaklah mungkin terjadi kalau tidak ada semangat gotong royong, semangat kebersamaan daripada umat Tuhan untuk mengerjakannya. Jadi karena itu sebetulnya melalui pembacaan firman Tuhan ini kita diajak untuk bersama-sama melihat bahwa martabat yang terhormat itu sesungguhnya bukan dibangun hanya dari sisi kita sebagai individu, tidak secara pribadi-pribadi yang terpisah, tapi juga sebetulnya dapat dilihat dalam kebersamaan kita sebagai umat Allah maupun juga dalam kebersamaan kita dengan orang lain dalam lingkungan di mana kita berada. Saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan sebuah jemaat di Pos Pelkes Peniel, Sponti Jaya Jemaat Ebenezer Ketapang, Kalimantan Barat, di sana ada sebuah tradisi yang menarik. Kalau misalnya ada salah satu warga jemaat atau warga di sebuah desa atau dusun yang mengalami kedukaan, maka yang datang bukan hanya berasal dari keluarga dari pihak yang berduka. Tidak hanya datang dari warga jemaat atau warga gereja di mana yang bersangkutan itu berasal. Tetapi dikatakan di situ semua orang berkumpul dan berduyun-duyun datang ke tempat duka. Mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ada yang sibuk ingin memandikan, ada yang sibuk kemudian ikut membantu di dapur, menyiapkan makan dan minum, ada yang sibuk menyiapkan peti jenazah, ada yang sibuk di tempat pemakaman, macam-macam. Semuanya ingin ikut ambil bagian di dalam proses itu. Dan di situ keluarga yang berduka tidak terbebani. Mereka merasa diuntungkan dan merasa tertolong dengan hadirnya orang-orang yang hadir tersebut. Bahkan yang lucunya adalah kadang-kadang orang yang datang untuk ikut bekerja, ikut membantu, kadang-kadang adalah bukan orang yang dikenal oleh keluarga. Tapi karena mereka merasakan ada kesatuan, kesatuan rasa, kesatuan kepentingan, maka lalu kemudian mereka kumpul sama-sama mengerjakan semuanya itu seakan-akan orang yang meninggal itu adalah dari keluarga mereka sendiri. Nah, saudara-saudara, ini salah satu contoh bagaimana sebetulnya kehidupan yang bermartabat seperti yang dialami umat Tuhan dalam pembacaan kita bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang senantiasa melihat orang lain dalam kehidupan yang baik. Bagaimana kemudian kita menjaga, menyelaraskan diri bersama-sama dengan orang lain, sehingga lalu kemudian dihasilkan sebuah karya kerja bersama yang dapat dilihat oleh banyak orang. Kerukunan, kebersamaan, persaudaraan, itulah yang sebetulnya dikehendaki oleh Tuhan agar supaya nyata terjadi dalam kehidupan dunia. Dan inilah
saudara-saudara yang sebetulnya menjadi maksud di mana dalam bulan ini kita juga boleh menghayati masa-masa dalam bulan Pelkes atau bulan pelayanan dan kesaksian. Istilah pelayanan dan kesaksian itu dipakai untuk menggantikan istilah daripada pekabaran Injil yang barangkali menjadi sebuah istilah yang masih dipandang sensitif oleh beberapa pihak karena seakan-akan hanya bicara tentang bagaimana membawa jiwa orang lain supaya menjadi Kristen. Tetapi sebetulnya melalui makna pelayanan dan kesaksian itu maknanya diperluas. Tidak hanya bagaimana kemudian kita memperkenalkan iman kita kepada orang lain, tapi juga bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi, bisa menjadi keluarga, bisa menjadi umat Tuhan dalam jemaat yang berdaya guna untuk menghasilkan sesuatu yang menjangkau mereka yang punya kebutuhan, yang membutuhkan dalam segala sesuatu dalam kehidupan mereka, yang masih memperjuangkan akan martabat kehidupan mereka. Ini yang menjadi tantangan kita bersama. Tidak hanya kita bicara tentang pos-pos Pelkes yang ada di pedalaman, tapi juga sebetulnya dalam jemaat kita yang ada di perkotaan. Bagaimana kita membangun diri kita dalam semangat kepedulian, bukan menjadi semangat yang individualis. Pandemi yang kita alami pada saat ini adalah sebuah contoh yang baik. Bagaimana pandemi ini sebetulnya ingin menggiring kita menjadi sebuah kehidupan yang individualis. Kehidupan yang terpisah satu dengan yang lain. Tapi ini menjadi sebuah tantangan. Kita jangan kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh pandemi ini. Hidup terpisah dengan orang lain. Tapi bagaimana justru dalam keterpisahan itu kita tetap membangun rasa dalam kebersamaan dengan orang lain. Bagaimana kita kemudian hadir untuk bisa membantu orang lain. Contoh yang sederhana saja yang seringkali disampaikan adalah ketika dalam lingkungan kita ada yang dinyatakan positif, jangan kemudian kita jauhi, jangan kemudian tidak kita pedulikan. Tapi bagaimana kita sebagai bagian daripada lingkungan, walaupun orang yang positif ini mungkin tidak seiman dengan kita, bukan anggota daripada gereja kita, tapi kita menaruh rasa persaudaraan kita. Ya, kita bantu dia seturut dengan apa yang ia butuhkan, sesuai dengan kesepakatan kita dalam lingkungan. Jangan kemudian kita cuek sendiri, ya. Kita lalu kemudian juga belajar untuk mendoakan orang lain. Mungkin ada orang yang sakit tidak ada dalam lingkungan kita. Mungkin jauh. Kita yang ada di Lawang bisa mendoakan saudara kita yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa Tengah, ya. Jawa Barat yang saat ini mengalami peningkatan kasus yang luar biasa. Mungkin kita nggak kenal mereka, tapi kita belajar untuk bisa mendoakan mereka, mengingat mereka. Karena pandemi ini justru sebenarnya bermaksud ingin menyadarkan kita satu rasa dalam kebersamaan kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia. Mari saudara dikasih Tuhan, dalam semangat Pelkes ini, dalam semangat pelayanan kesaksian, kita bangun diri kita untuk bersama-sama kita berbela rasa dalam satu terhadap yang lain, kita peduli dan senantiasa siap untuk membangun martabat yang baik demi kehormatan nama Tuhan. Kristus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merespons akan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 231 bait pertama dan kedua. Kadang
Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah sumber keselamatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bersama dengan Engkau ya Tuhan, karena dalam setiap perkara Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Tiada putus-putusnya kasih setiamu dinyatakan bagi kami. Dan karena itu, kami sebagai umat-Mu tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa khawatir, karena ada kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai dan mendampingi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau hadir dalam ungkapan sukacita kami, di dalam merenungkan akan firman Tuhan, secara khusus di tengah-tengah bulan pelayanan dan kesaksian di bulan Juni ini. Allah Bapa di sorga, kami ingin menyerahkan khususnya untuk pos-pos Pelkes GPIB, baik yang ada di pedalaman, baik yang ada di wilayah perbatasan, ataupun juga yang ada di wilayah kota. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau senantiasa hadir menjumpai mereka. Biarlah kiranya kekuatan daripada Tuhan senantiasa membangkitkan semangat bagi saudara-saudara kami, agar supaya mereka terus membangun kehidupan persekutuan pelayanan kesaksian mereka bersama dengan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya program Pelkes ini akan terus berjalan dengan baik, di mana kami semua boleh menopang, baik di dalam doa, daya dan dana, sehingga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di pos-pos Pelkes GPIB boleh merasakan satu keutuhan dalam persaudaraan sebagai umat Tuhan. Kami serahkan setiap tantangan yang mereka alami ya Tuhan. Biar kiranya kasih setia Tuhan juga yang akan selalu membangkitkan pengharapan, dan mereka tetap dengan penuh semangat mengerjakan hal-hal besar bagi Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, khususnya juga dalam masa-masa persiapan pelaksanaan persidangan Sinode ke-21 GPIB. Tuhan, kami berdoa, di tengah-tengah rencana pelaksanaan persidangan ini yang kami lakukan masih di dalam masa pandemi, Tuhan, kami serahkan pelaksanaannya dalam campur tangan Tuhan. Segala sesuatu yang masih kami gumuli, baik di dalam metode pelaksanaan ataupun juga dalam proses pembiayaan, kami serahkan semua dalam kasih Tuhan, sehingga segala sesuatu Tuhan yang boleh menolong, sehingga nantinya pelaksanaan persidangan ini boleh berjalan dengan baik. Setiap jemaat yang akan mengikuti, yang akan mengirimkan utusan mereka, biar kiranya Tuhan juga yang memberkati, sehingga mereka dapat menghasilkan dan memberikan kontribusi, khususnya bagi kemajuan GPIB di masa yang akan datang. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, khususnya juga dalam kehidupan kami di tempat ini, jemaat Tuhan di GPIB Pelangi Kasih Lawang. Ya Tuhan, berkatilah agar supaya kami pada saat ini terus dibangun dalam semangat kesatuan, semangat persaudaraan. Ajar kami tetap selalu setia dalam bersekutu dengan Tuhan, walau saat ini kami masih melakukannya di rumah masing-masing, secara khusus dalam kaitan dengan ibadah sektor ini. Kami berdoa kiranya berkat daripada Allah senantiasa menyertai kami. Bahkan tidak lupa kami mendoakan mereka yang tengah mengalami pergumulan. Tuhan kira juga yang akan senantiasa memberikan semangat, agar supaya mereka tetap meletakkan doa mereka dalam pengharapan atas segala pergumulan yang mereka alami hanya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami saat ini. Tuhan kira juga menyertai dan memberkati. Kira Tuhan memberikan senantiasa perlindungan dan pemulihan bagi bangsa kami. Tuhan juga kiranya menyertai kami dalam situasi di tengah pandemi ini.
Kami berdoa secara khusus biarlah kiranya Engkau juga campur tangan ya Tuhan, terlebih di tengah keprihatinan kami akan meningkatnya kasus-kasus COVID-19 di sejumlah daerah. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau juga boleh hadir menyatakan kuasa-Mu, dan tidak lupa juga kami berdoa menyerahkan proses vaksinasi yang saat ini juga masih tengah berlangsung. Tuhan kiranya juga yang ambil bagian dan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan kami, setiap keluarga kami juga bawa dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kiranya juga memberkati kehidupan kami masing-masing. Apapun yang kami rencanakan dan kami kerjakan, semuanya juga kami serahkan dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami juga menyerahkan kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini, baik dalam kami yang bertugas sebagai presbiter yang melayani, organis pemandu pujian, serta kameramen. Kami berdoa bila kira kami semua diberkati oleh Tuhan dan tetap diberikan semangat untuk melayani Tuhan dimanapun berada. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jika mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Karena Dia yang menyelamatkan kita dan Dia juga yang mengundang kita untuk terlibat dalam keberlangsungan karya-Nya demi menyelamatkan dunia melalui pelayanan dan kesaksian kita. Tuhan memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Dia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasih-Mu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Mari kita berdiri untuk menaikkan doa syukur. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami membawa persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan ini sebagai dukungan bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Amin. Masih tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu dan ingatlah selalu bahwa kepada setiap kita Tuhan memanggil dan mengutus kita sebagai gerejanya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah
melalui pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus yang memelihara umat-Nya dalam rancangan damai sejahtera Allah, yang berkarya atas dunia dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus, akan senantiasa mengiringi, melindungi, dan memberkatimu bersama kaum keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, kiranya kasih dan damai sejahtera Kristus menyertai kehidupan kita senantiasa.